Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Ibu. Halo semuanya. Selamat sekali hari ini sudah pada makan siang. Sudah. Oke, bagus sekali. Semoga semangat ini bisa kita pertahankan sampai akhir kelas nanti. Oke, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Sebelumnya, kalian sudah pernah mengikuti bimbingan klasikal atau belum? Sudah. Oke, jadi kalian sudah paham ya apa garis besar bimbingan klasikal dan apa saja yang akan kita laksanakan. Ya. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Tapi Ibu absen aja ya. Ya. Ibu mau tahu siapa-siapa saja yang ada di kelas ini. Oke, yang pertama Mbak Aulia. Oke, hadir. Naima Alia Putri. Muhammad Bagas Putra Pratama. Ada. Suci Dinaria. Hadir. Nova Triwulan Wahyuningsi. Hadir Bu. Muhammad Handi Pratama. Iya, Bu. Yesi Amelinda. Hadir Bu. Dania Hasana. Hadir Bu. Olivia Maharani. Hadir Bu. Sri Rahayu. Hadir. Oke. Sudah semua ya, sudah dipanggil semua ya. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas tentang pemanasan global. Sebelum Ibu tampilkan BPT-nya di sini, Ibu mau menjelaskan sedikit apa itu pemanasan global. Nah, sebelum Ibu jelaskan, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu pemanasan global? Boleh silakan Ibu. Global yang panas Bu. Global yang panas. Oke, ada lagi. Balik. Oke, Sri. Iklimnya Bu. Oke, Queen, bagus sekali. Apakah ada lagi? Ini, Bu. Boleh, silakan. Suci, Bagas, boleh. Suci dulu. Bagas aja Bu. Suci dulu. Bagas aja Bu. Suci. Ya, Suci. Udah ada di panas Bu. Oke, udah ibu panas. Bagas. Sekarang ini Bu efek rumah kaca, Bu. Jadi itu membuat seluruh atmosfer begitu terasa lebih panas, terus juga ada kayak panas seperti itu. Oke, coba lagi mau jawab. Sudah. Oke, benar yang dikatakan anak-anak tadi, pemanasan global itu merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca, oleh asap-asap kendaraan bermotor, terus juga dari pabrik-pabrik juga itu bisa menyebabkan suhu bumi itu naik. Ibu tampilkan ya ini PPT-nya. Nah, ini penjelasan dari pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Nah, pemanasan global ini adalah suatu ketidakseimbangan ekosistem yang ada di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata, terus juga peningkatan atmosfer yang menjadi lebih panas, terus juga laut itu suhu airnya meningkat, terus juga laut juga lebih banyak gitu. Terus juga ini terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti yang disebutkan oleh Bagas tadi. Itu ada karbon dioksida, metana, dan lain-lain. Ini nanti kita jelaskan lagi apa itu karbon dioksida dan metana. Nah, ini ada penyebabnya. Yang pertama itu ada pembakaran bahan fosil. Itu seperti asap motor, asap berkendaraan, terus juga dari pabrik. Itu asap dari pabrik itu kan panas ya, terus juga bahan-bahan pembakaran itu yang menghasilkan asap itu juga menjadi concern kita apakah bahan tersebut justru tentunya bahan tersebut itu tidak aman ya untuk dihirup dan juga untuk atmosfer kita. Terus juga yang kedua ada penebangan hutan. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, kalau penebangan hutan itu kan kita menjadi oksigen kita menjadi sedikit kan, jadi CO2 itu susah diserapnya oleh pohon tadi.
Terus juga yang ketiga ada limbah sampah plastik yang menghasilkan gas metana. Ibu yakin anak-anak tahu kalau plastik itu susah ya diurainya. Ada yang tahu berapa lama plastik itu bisa terurai? Ada yang tahu? Bisa terurai. Oke, jauh 15-25 silakan. Lebih dari 100 kali. Lebih dari 100, oke. Sampah plastik itu lama sekali terurai ya. Bahkan ada yang tidak bisa terurai sama sekali. Jadinya itu menjadi concern kita juga pada saat ini untuk keberlangsungan bumi kita. Nah, yang keempat ada pertanian dan peternakan besar. Pertanian dan peternakan besar itu limbah dari pakan, limbah dari kotoran ternak itu ada gas metana. Gas metana itu disebabkan oleh limbah-limbah tadi, itu juga bisa berpengaruh pada bumi kita karena peternakan atau pertanian besar ini rata-rata limbahnya itu pasti ke tanah. Nah, ini ada dampaknya pengaruh cuaca. Sebelum ini dijelaskan lebih lanjut, menurut kalian deh apa sih dampak pemanasan global yang sudah kalian rasakan pada saat ini? Udara yang panas, oke, tanah bersam, oke, apa lagi? Polusi, betul. Yes, betul yang dijelaskan anak tadi. Di sini ada dampaknya ke pengaruh cuaca. Nah, peningkatan konsumsi bahan bakar fosil ini menyebabkan emisi karbon dioksida itu naik 0,3 sampai 2% per tahun. Jika ini terus berlanjut, maka suhu bumi itu dapat naik 1,5 sampai 4,5 Celcius pada tahun 2030. Itu bumi sekarang aja udah panas, bayangin naiknya 4,5 Celcius pada tahun 2030 nanti. Itu justru akan lebih panas daripada saat ini. Nah, terus juga kutub utara lebih memanas lebih cepat dibanding daerah bumi lain. Nah, karena kutub itu mencair, gunung-gunung es itu mencair, jadi daratan itu mengecil seperti yang dijelaskan tadi. Jadi debit air itu naik, gitu kan. Nah, salju berkurang atau menghilang di beberapa daerah. Ini juga menyebabkan hewan-hewan di kutub itu kehilangan habitat, dan juga ketidakseimbangan ekosistem tadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, daerah tropis itu menjadi lebih lembab dan panas. Kita di Indonesia ini kan tropis ya. Oleh karena itu Indonesia itu akan terasa lebih lembab dan lebih panas dari yang kita rasakan sekarang. Nah, yang selanjutnya ada badai angin dan topan semakin besar dan sering terjadi. Biasanya badai angin dan topan ini terjadinya di Amerika ya, seperti yang kita tahu. Nah, di situ kalau badai topan itu besar sekali anak tersebut. Jadi akan lebih bahaya karena bisa menyebabkan korban jiwa, korban dan kerugian yang lainnya. Nah, terus air tanah cepat menguap dan menyebabkan kekeringan. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini banyak sawah, ya, banyak pertanian. Jadi kalau kekeringan itu akan sangat berdampak sekali pada perekonomian kita. Nah, yang terakhir ada pola cuaca makin tidak menentu dan ekstrim. Yang sudah dijelaskan tadi ya, kita menjadi tidak seimbang gitu ekosistemnya. Jadi kadang panas, kadang hujan, kadang nggak jelas pokoknya. Nah, ini kenaikan permukaan laut seperti yang sudah dijelaskan tadi. Suhu atmosfer yang meningkat membuat air laut itu menghangat dan menguap. Sekitar 30% kenaikan permukaan laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub. Sisanya akibat penguaian dari air laut. Nah, di Indonesia itu permukaan laut naik sekitar 0,8 cm per tahun. Jika terus berlanjut, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia ini akan tenggelam sampai 1 meter dalam 15 tahun ke depan. Kalau 15 tahun ke depan itu kan juga panjang ya untuk anak cucu kita nanti. Ya kan pasti akan
nikah, punya anak gitu. Ya itu kita perlu belajar ini untuk menyiapkan untuk masa depan kita nanti. Nah ini adalah pengaruh terhadap pertanian ya. Setiap kenaikan suhu 2 Celcius derajat menurunkan produksi pertanian hingga 30%. Nah ini ada contohnya itu di Cina dan di Bangladesh. Karena suhu yang meningkat cuma 2 Celcius itu saja sudah mempengaruhi, apalagi kedepannya nanti akan terus bertambah dan terus naik gitu kan. Nah di Indonesia itu terjadinya kita itu banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim. Nah produksi pangan itu akan sangat terpengaruh oleh perubahan iklim, terutama di wilayah rawan kekeringan dan banjir. Nah ini apa yang bisa dilakukan oleh pelajar? Nah sebagai pelajar itu kita turut berperan ya, karena kita yang di bumi ini sekarang perlu menjaga agar bumi ini tetap bisa ditinggali ke depannya. Sebagai pelajar kita harus ikut berperan menjaga bumi dengan langkah-langkah kecil, tapi ini bisa berpengaruh besar. Nah yang pertama itu ada menanam pohon atau tanaman kecil di rumah. Siapa yang di rumahnya punya taman sendiri atau orang-orangnya menanam? Oke, anak-anak semua rata-rata punya ya. Pernah nggak kalian itu ikut orang tua itu nanam pohon atau tanaman terus? Nah itu dapat menjadi salah satu langkah kita dalam mengatasi pemanasan global. Nah yang kedua itu mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, misalnya dengan membawa minum sendiri atau membawa kemasan sendiri. Anak-anak ini sering nggak jajan itu pakai plastik yang sekali pakai? Nah itu tiap hari. Nah itu kalau bisa dikurangi, karena sampah sekali pakai itu banyak sekali dampaknya ke depannya. Ya, misalnya satu jajanan itu satu plastik itu, kalau kalian jajan berapa kali sehari itu udah berapa sampah yang dihasilkan oleh satu orang itu dalam satu hari. Nah ini yang ketiga ada menghemat listrik dan air, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan. Air itu tidak adalah salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ya anak-anak, seperti yang kita tahu. Jadi sebisa mungkin kita itu menghemat penggunaan air dan juga listrik. Walaupun listrik itu ya kelihatannya sepele, tapi kalau kita tidak punya listrik ya susah kan. Nah ini yang keempat ada berjalan kaki atau bersepeda jika jarak ke sekolah itu dekat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kendaraan bermotor itu mengeluarkan asap yang membuat atmosfer kita semakin panas dan semakin memperparah keadaan di bumi. Nah, kalian itu bisa berjalan kaki kalau misalnya tujuan kalian itu dekat, atau misalnya sekolah kalian itu dekat, nggak usah pakai motor atau pakai mobil gitu. Nah, dan juga yang terakhir ada mengikuti kegiatan lingkungan go green gitu kan, atau bersih lingkungan di sekitar. Itu bisa juga membantu kita dalam menjaga bumi ini. Jadi kalau ada sampah yang sekiranya bisa didaur ulang, itu kita daur ulang. Plastik-plastik yang masih bisa dipakai itu kita pakai, jangan sekali pakai buang gitu. Nah itu tadi materi terakhir. Ini ada pertanyaan ya, baik untuk kalian refleksikan. Aku ini sudah melakukan apa sih untuk mengurangi pemanasan global? Ibu mau anak-anak itu menyampaikan saja langkah apa yang sudah anak-anak lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Kita mulai dari Handi siapa? Iya, apa saja yang sudah Handi lakukan itu? Mengurangi penggunaan plastik.
Oke, mengurangi penggunaan plastik. Berarti Andi bawa botol minum sendiri atau gimana? Kalau ke sekolah. Oh iya, bagus sekali. Oke, Bunga silakan. Kalau gua tadi ikut ini dalam lomba Bu. Kalau Ya, boleh. Itu juga kita kalau nanam pohon itu namanya reboisasi ya, anak-anak. Sri, silakan. kalau sendiri sih hemat listrik. Hemat listrik. Kalau misalnya nggak terpakai ya dimandikan, nggak usah dipakai. Oke, Bagas. Kalau kan ini lebih ke menghemat penggunaan bahan bakar bersifat fosil. Karena seperti itu sampai tadi bahan bakar bersifat fosil itu menjadi dalam kondisi yang menginisiasi efek rumah kaca, sehingga saya mengurangi penggunaannya agar saya juga berkontribusi dengan baik. Oke, Alif. Kalau itu sama dengan rokok, terus kayak hemat listrik kalau nggak dipakai. Oke, bagus sekali. Dania, boleh? Kalau dia itu mengurangi sampah plastik dari jadi sering membawa air minum sama bekal ke sekolah. Jadi jajan. Mengurangi berdua juga ya, jadi ya. Oke, bagus sekali Dania. Sri, Sri, Suci, silakan maaf. Kalau saya mengurangi bahan bakar. Maksudnya itu mengurangi polusi. Jadi saya itu kalau mau sekolah jalan kaki. Oke, sekolahnya dari rumah Suci. Dari rumah Suci ya, dari rumah Suci. Setengah jam Bu. Kerja. Oh, lumayan Nah, ya. itu cuma bawa sendiri. Oke, bagus banget, sanggup lah ya. Boleh lupa Semua Bu dengan suci. Sabu dengan Suci. Rumahnya juga dekat dari sini lupa. Saya suka jalan bareng Bu. Oh, berarti ada teman ya. Oke, bagus itu nggak perlu naik ojek. Itu juga bisa menghemat pengeluaran. Naima, silakan Naima. Jalan kaki Bu. Jalan kaki, oke. Sekolah atau kemana ini? Ke sekolah. Sekolah. Kalau ke tempat-tempat yang lain juga seringnya jalan Kalau kaki. misalnya jalan dekat, diusahain jalan kaki Bu. Buat minimalisir polusi. Oke sih, silakan. Kalau listrik itu terpengaruh. Kalau listrik itu biasanya mati lampu, jadi menghemat listrik. Oke. Nah, anak tadi sudah menyampaikan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Sejauh ini, apakah ada yang belum paham dan yang ingin ditanyakan? Boleh silakan. Saya ingin bertanya, Boleh silakan Bagas. saya itu sulit sekali untuk saya, karena saya bingung sekali. Saya itu bingungnya ini, siapa sebenarnya pelaku selain mungkin masyarakat luas? Ada nggak sih Bu elit global yang terlibat dalam pemanasan global ini? Karena kan tidak mungkin kalau semua yang menyalahkan masyarakat umum, pasti ada yang menginisiasi. Ada nggak? Apa ini? Yang mendalami. Kalau ditanya yang mendalami ini, tentunya kita tidak tahu siapa ya, karena pemanasan global ini sudah ada dari bertahun-tahun yang lalu, bahkan semenjak manusia ada di bumi ini, mungkin justru sudah ada pemanasan global, gitu kan? Karena apa saja yang kita lakukan di bumi ini pasti akan ada dampaknya ke bumi kita juga. Kalau misalnya contohnya saja kayak kita jajan gitu kan, jajan itu simpel sekedar jajan gitu kan, tapi sampahnya itu kan juga berdampak nantinya ke bumi. Nah, kalau elit global seperti yang Bagas sampaikan tadi, tentunya kita itu di luar kemampuan kita kan. Mungkin ada saja mungkin, tapi kita tidak tahu ya kan apa saja yang dilakukan, apa saja yang dia rencanakan, kita tidak tahu. Yang terpenting kita itu berusaha untuk menjaga bumi ini dari kita sendiri gitu kan, karena sesuatu itu dimulai dari kita sendiri, baru kita bisa ngajak orang lain gitu. Nah, kalau ini apa pendahulunya siapa atau apakah ada yang mendalami itu mungkin ada, tapi kita
tidak usah memikirkan itu ya, kita jaga saja apa yang bisa kita jaga sekarang. Oke, paham guys? Paham. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya itu Boleh? jadi ibu di sama rumah saya itu tante saya dia kan itu sudah bikin apa namanya sound intinya dia sering hidupin lagu itu pakai sound yang listrik itu kan itu. Nah itu kan sangat mengganggu ya ibu. Terus juga kata ibu tadi termasuk pemanasan bawah kalau misalnya pakai listrik. Nah gimana sih ibu untuk bilangnya ke tetangga itu supaya dia apa ya matiin soundnya itu ibu, soalnya memang tua Kak Suci sudah pernah coba belum untuk bilang ke tetangga Suci itu? belum ibu, soalnya itu tetangga itu julid itu Mau ditegur gitu ya? ya. Mungkin Suci bisa minta bantuan dari orang tua kan, boleh ngomong ke ayah atau ibu, ini tetangga kita diganggu gitu kan, itu juga mengganggu ketenangan sekitar kan. Pastinya bukan cuma keluarga Suci yang terganggu, pastinya juga di sekeliling lingkungan itu juga terganggu ya. Ya gimana apa? Apakah emang terganggu oleh tetangga itu? Iya bu. Oh. Dan dia tuh gini loh bu, karena suara itu gede-gedein jadi gede-gede dimatiin dan tuh lagi tes sound gitu bu, tapi hampir setiap hari Setiap hari ya. Mungkin dari keluarga apa atau keluarga Suci boleh ditegur gitu kan. Ditegurnya juga secara baik-baik. Itu mungkin bisa dibilang ke orang tuanya. Orang tuanya juga tahu pasti. tapi katanya itu bu, dia tuh kan tukang konten gitu jadi gimana bu? Kalau kita orang ibu asal kerja. Kalau itu mungkin memang iya, tapi suaranya gede. Iya, tapi cengkoknya lama. Iya, kayaknya gitu. Enggak, tapi kan dari sound korengnya Ini menceritanya apa itu? karena kita di lingkungan ya, itu juga salah satu mata pencaharian orang tersebut. Iya kan tadi katanya kita apa ya? dia Nah, Jadi kamu perhatikan iya sering fokus ya sering. Nah, itu salah satu mata pencaharian dia. Mungkin bisa ditegur, tapi kita juga bisa mencoba untuk memaklumi hal tersebut. Karena kita ini hidupnya berdampingan ya anak-anak semua. Kita butuh orang lain, kita butuh bantuan dari orang lain. Salah satu langkah yang bisa yang bisa Suci dan Nova lakukan itu tadi ya bilang tadi menegur orang tersebut ya agar tidak terlalu sering gitu kan. Tapi kalau sudah ditegur, kalau sudah dibilangin masih kayak gitu, mungkin itu memang mata pencarian dia kan, jadi tidak bisa di stop 100% gitu demi ketenangan kita sendiri. Apakah menjawab Suci dan Nova? Ya. Saya mau bertanya Saya punya pertanyaan lagi Bu. Boleh, silakan Bagas. Saya punya pertanyaan. Jadi yang salah siapa? Jadi kan ini tadi balik pertanyaan saya. Jadi yang salah membuat pemanasan global siapa? Kalau sudah dari dulu ada, karena tadi sudah dari awal sebelum adanya ini sudah ada pemanasan global gitu. Jadi yang salah siapa? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau kita tidak mencoba mengurangi. Karena kita ini tidak bisa ya untuk fully stop gitu, nggak bisa. Karena ini sudah terjadi gitu kan. Dari dulu juga sudah terjadi. Jadi kita nggak bisa kalau untuk stop pakai mobil, stop pakai motor, stop pakai AC, nggak bisa kan. Itu ya tidak ada yang salah.
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, pasti akan ada dampaknya. Apa itu dampak baik, apa itu dampak buruk, kita yang menentukan. Gitu ya, guys? Jawab? Ya Bu. Oke, ada lagi anak-anak yang ingin bertanya, ibu suka ini pertanyaan seperti ini. Nah ini Bu. Oke, Dunia. Gimana sih tuh cara ngajak orang untuk apa? Yang boleh nyata. Biar tidak melakukan pemanasan global ini. Cara ngajak orang ngajak ya. Nah, kalau dari ini mungkin karena kalian masih remaja ya, mungkin bisa tadi teman-temannya itu diajak nggak pakai plastik yang berlebihan, kemana-mana itu jalan kaki, bisa itu pas kalian main itu bisa. Terus juga menghemat air gitu, ajak teman-temannya untuk hemat air gitu. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, air itu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Terus juga kalau ada temennya yang suka bawa sampah sembarangan itu diajak jangan bawa sampah sembarangan gitu. Jadi kita langsung ajak aja. Iya, langsung aja nggak apa-apa karena kita juga mengajak ke hal-hal yang lebih baik. Yang mandi itu sekali aja saya. Nggak gitu. Oh. Yang hemat air itu bukan berarti kita harus hemat yang segitunya juga. Kita juga perlu mementingkan kebersihan diri kita juga. Andi, paham? Apakah paham? Aku ngantuk Andi sepertinya. Suruh dia jelasin ulang Bu. Coba apa yang bisa Andi dapat sejauh ini yang sudah kita bahas, boleh Andi? Apa Bu? Apa saja yang Andi simak dalam Jadi yang saya tahu pemanasan global itu kenaikan atmosfer, kenaikan suhu laut. Ya, oke. Terima kasih ya Andi. Nah di sini Ibu ada kayak puzzle gitu. Hadir. Ini ada worksheet. Ini tugas kalian untuk maju. Di sini ada sekitar 11 sampai 10 kata. Boleh kalian maju satu persatu untuk menjawab. Oke, tenang ya. Mulai dari Saya. Ini Bu, polusi ya dia. Ini Bu, pemanasan. Oke, itu pemanasan satu ya. Oke, Sri, silakan. Ya. Ini Bu, itu. Aja. Dan lebih depan. Ini depan. Mana Bu? Hilang Bu. Yang ini saya. Iklim ya? Iya. Oke, iklim sudah Ibu bisa. saya dulu. Boleh Naima? Ibu siapa nih? Kalau tadi pemanasan ini cuaca. Boleh habis ini suci ya? Ini Bu, Bapak. Oke, Bapak. Suci, silakan Suci. Suci masih mencari. Oke. Suci, Oke, silakan.
ujung pembelajaran. Ibu harap kalian dapat paham apa saja yang harus kalian lakukan, apa saja yang dimaksud dengan pemanasan global, dan Ibu harap ini dapat menjadi pedoman kalian untuk menjaga bumi kita lebih lanjut lagi. Oke? Boleh Ibu meminta kesimpulan dari anak-anak semua? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya saja. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, menjaga bumi dari pemanasan global adalah hal yang harus dilakukan oleh kita semua dan merupakan kewajiban di mana kita harus berperan aktif dalam menjaga bumi sebagai rumah kita sehingga bumi dapat terus lestari sebagaimana mestinya, sehingga itu berguna juga bagi anak cucu kita ke depannya. Itu Ibu. Oke, ada lagi siapa yang mau menyampaikan pesan dan pesan? Ya, kesimpulan dan pesan dan pesan boleh? Boleh Alif, silakan. Boleh, kesimpulan boleh, pesan dan pesan boleh. Boleh. Yang merugikan alam, dampaknya itu bisa seperti panas, terus air, dan lain-lain. Terus kalau kita besar, materi itu kuat banget, terus bisa berguna dan tidak terlalu sehari-hari, terus seluruh. Oke, terima kasih ya anak-anak semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu harap ini dapat menjadi pembelajaran baru, pengetahuan baru untuk kalian bagaimana caranya mengurangi dampak dari pemanasan global yang sedang ada ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pada waktu ini mohon ampun. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.